Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga damai ilahi menyentuh jiwamu saat ini. Semoga dalam setiap hembusan nafasmu, engkau merasa lebih dekat kepada Dia yang tak pernah jauh. Mari hadir utuh, bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati yang terbuka dan jiwa yang rindu kebenaran. Tenangkan batinmu. Hari ini bukan sekadar hari biasa. Ini adalah perjalanan menyelami kedalaman sebuah kalimat yang telah kita dengar sejak kecil, namun jarang kita renungi sampai akarnya. La ilaha illallah. Kalimat ini bukan sekadar syahadat. Ia adalah gerbang sunyi menuju makrifat. Ia adalah kunci yang membuka tabir antara dunia yang kasat dan dunia yang hakiki. Dalam diamnya, ia menyimpan ilmu yang tidak bisa dipelajari hanya dengan buku, tapi hanya bisa diserap melalui jiwa yang lapang dan hati yang pasrah. Maka izinkan dirimu larut, bukan untuk mencari jawaban yang cepat, tetapi untuk merasakan getaran yang tersembunyi. Jangan terburu-buru memahami, cukup izinkan kalimat ini meresap perlahan, sebagaimana embun turun ke bumi dengan sabar dan tanpa suara. Jika di tengah perjalanan ini ada getaran yang kau rasa menyentuh, tolong tulis di kolom komentar. Aku mendengarnya dalam diam. Itu adalah isyarat bahwa kalimat ini telah mulai berbicara langsung kepada ruhmu. Dan sebelum kita mulai, coba kau ucapkan pelan, bukan di mulutmu, tapi dalam hatimu. La ilaha illallah. Dan lihat bagaimana dunia di dalammu mulai berubah. Siapkah kau untuk melangkah lebih dalam? Kalau siap, mari kita lanjutkan perjalanan suci ini bersama. Dengan pelan, dalam, dan penuh kesadaran. Bab 1. Bukan sekadar ucapan lisan. Banyak orang mengira bahwa la ilaha illallah hanyalah kalimat formal, syarat administrasi untuk menjadi muslim, lalu selesai di sana. Ia dibaca saat masuk Islam, dilafalkan dalam adzan, dan diucapkan saat sakaratul maut. Tapi di balik kelembutan bunyinya, tersembunyi gerbang spiritual yang tak bisa dibuka oleh siapapun, kecuali oleh jiwa yang benar-benar jujur dalam pencarian. Kalimat ini bukan hanya syahadat, tapi sumpah suci antara ruh dan Tuhan. Ia bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dihayati dalam denyut darah, dalam diamnya hati, dalam napas yang pasrah. Ketika seseorang mengucapkannya dengan penuh kesadaran, maka saat itu pula seluruh keberadaan ikut bersaksi. Kalimat ini tidak akan menggetarkan langit jika hanya keluar dari mulut. Tapi ketika ia keluar dari jiwa yang remuk, dari dada yang tak lagi bergantung pada makhluk, dari hati yang telah lelah mencintai dunia, maka la ilaha illallah menjadi gemuruh zikir yang menggetarkan seluruh alam. Ia bukan ucapan biasa. Ia adalah titik balik, sebuah deklarasi spiritual bahwa tidak ada apapun yang layak dicintai, ditakuti, diandalkan selain Allah semata. Ia menjadi pengakuan yang membebaskan sekaligus menundukkan. Karena dengan berkata la ilaha, seseorang telah memutuskan untuk menghancurkan segala berhala dalam dirinya. Berhala harta, nama baik, ketakutan, kebanggaan dan keakuan yang selama ini menjadi ilah-ilah kecil yang diam-diam disembah. Kebanyakan orang mengucapkan kalimat ini tanpa merasa gentar, padahal para kekasih Allah menggigil ketika mengucapkannya. Bagi mereka, kalimat ini adalah janji, dan mereka takut mengkhianati janji itu. Mereka tahu bahwa mengatakan la ilaha illallah berarti bersedia untuk menempuh jalan yang berat. Jalan mematikan ego, menyingkirkan semua ketergantungan, dan menanggung keterasingan di dunia yang menyembah segala selain Allah. Kalimat ini bagi mereka adalah awal dari perjalanan sunyi menuju cahaya yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Mereka tak sekadar mengucapkannya, tapi mereka menjadi kalimat itu. Dan itulah hakikat makrifat. Bukan sekadar mengenal Tuhan melalui buku dan dalil, tapi mengenalnya melalui kefakiran total, melalui kehancuran diri yang indah. La ilaha illallah bukan hanya jembatan menuju surga, tapi juga jembatan menuju pemahaman terdalam bahwa seluruh hidup ini adalah tentangnya. Ketika seseorang benar-benar masuk ke dalam makna kalimat ini, ia tak lagi hidup dengan dirinya, tapi hidup dengan kesadaran bahwa setiap detik adalah milik Allah, setiap detak jantung adalah zikir, dan setiap helaan napas adalah penyaksian akan kehadirannya. Maka, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam ilmu makrifat, berhentilah sejenak. Rasakan kalimat ini bukan di telinga,
tapi di dalam dada yang paling sunyi. Ucapkan pelan-pelan, lalu biarkan ia menyebar ke seluruh tubuhmu. La ilaha illallah. Hanya dia, sungguh hanya dia. Yang lainnya hanyalah bayangan yang akan lenyap. Dan inilah awal dari ilmu tertinggi. Ilmu yang tak bisa kau baca, tapi hanya bisa kau alami dalam hening yang penuh cahaya. Bab 2. Mengapa kalimat ini disaksikan langit dan bumi? Kalimat la ilaha illallah bukanlah ciptaan manusia. Ia lebih tua dari segala bahasa, lebih dahulu hadir sebelum tinta takdir menulis kisah dunia. Kalimat ini disaksikan oleh langit sebelum bumi mengenal bentuk. Ia bukan sekadar pernyataan, tapi getaran suci yang menggema di seluruh lapisan alam semesta. Ketika Allah menciptakan ruh, kalimat ini ditanamkan sebagai cahaya pertama. Ia adalah fitrah yang tertulis di dalam jiwa. Maka tak mengherankan bila dalam kondisi paling sunyi, dalam luka yang terdalam, atau dalam tangis malam yang tak bersuara, kalimat ini hadir, muncul sendiri, seolah memanggil kita untuk pulang. Langit mendengarnya dalam zikir para malaikat. Bumi menulisnya dalam gema waktu. Gunung-gunung yang diam seolah ikut bersujud, kala kalimat ini disebutkan dengan hati yang khusyuk. Bahkan air dan angin dalam gerak diamnya seakan mengalunkan senandung yang sama. La ilaha illallah bukan hanya milik umat manusia, ia adalah nyanyian alam raya. Maka ketika seseorang menyebutnya dengan penuh kesadaran, seluruh semesta pun ikut menjadi saksi. Inilah mengapa kalimat ini akan menjadi teman setia saat ruh melewati alam kubur, padang mahsyar, dan jembatan akhirat. Karena ia telah menjadi bagian dari ruh itu sendiri. Namun saksi tidak akan berdiri untuk sesuatu yang main-main. Kalimat ini bukan untuk sekadar diucapkan tanpa pemahaman, apalagi tanpa penghayatan. Jika engkau mengatakan la ilaha illallah, langit bertanya, benarkah engkau telah menafikan segala ilah dalam dirimu? Jika bumi mendengarnya, ia bertanya, sudahkah engkau menapaki hidup dengan penghambaan hanya kepada Dia? Kalimat ini menggetarkan alam karena ia adalah sumpah, ikrar, dan perjanjian antara ruh dan Tuhannya. Dan karena itu pula kalimat ini tidak akan bisa berdusta. Ruh yang mengucapkannya tanpa makna akan tertolak di hadapannya. Inilah yang membedakan orang yang mengucapkannya dengan orang yang hidup bersamanya. Yang pertama menyebutnya di mulut, tapi yang kedua menyebutnya di setiap helaan napas. Ia tidak memerlukan panggung atau sorotan, cukup dalam sujud yang dalam, di atas sajadah yang basah oleh tangis. Karena kalimat ini tak butuh keramaian. Ia lahir dari kesunyian dan kembali kepada sunyi yang penuh cahaya. Setiap kali ia diucapkan dengan kejujuran, ia membelah langit, menembus hijab, dan menjadi penyambung antara ruh dan pemiliknya. Jadi bila engkau pernah merasa bahwa dunia tidak mengerti hatimu, bila engkau merasa hampa walau telah memiliki banyak hal, maka berhentilah sejenak. Bisikkan kalimat ini dari tempat terdalam di hatimu. La ilaha illallah. Rasakan kehadiran saksi-saksi langit dan bumi yang tak tampak. Dan biarkan ruhmu ikut berzikir bersama para malaikat yang sejak awal waktu telah mengagungkan kalimat yang sama. Kalimat yang tak pernah pudar, kalimat yang akan menggandengmu di ujung segala ketakutan. Bab 3. Menafikan diri untuk menemukan Tuhan. Makna terdalam dari kalimat la ilaha illallah tidak akan tersingkap sebelum seseorang bersedia untuk menafikan. Kata la di awal kalimat bukan hanya penolakan terhadap berhala fisik, tapi juga pemusnahan terhadap segala bentuk pengakuan diri yang palsu. Ia adalah gerakan batin yang berkata, aku bukan siapa-siapa, aku tak memiliki apa-apa, dan aku tak mampu apa-apa, kecuali jika engkau yang menghendaki. Kalimat ini membongkar fondasi keakuan, menghancurkan benteng ego, dan meleburkan segala kesombongan yang telah dibangun manusia selama hidupnya. Tanpa penafian ini, seseorang hanya membawa kalimat suci ini sebagai hiasan lidah, bukan sebagai cahaya hati. Di dalam ilmu ma'rifat, bagian la ilaha seringkali lebih berat dijalani daripada illallah. Karena menafikan berarti melepaskan. Melepaskan semua sandaran selain Allah, melepaskan ambisi kedudukan, ketergantungan kepada makhluk, bahkan rasa aman yang semu dari harta dan pujian. Manusia modern terbiasa menggenggam, bukan melepaskan. Maka la ilaha menjadi proses spiritual yang menyakitkan, namun sangat memurnikan.
Ketika seseorang telah jujur mengatakan, tidak ada ilah selain Allah, maka ia harus siap untuk ditelanjangi dari segala bentuk penyembahan tersembunyi, yang kadang berupa cinta terhadap dunia atau ketakutan terhadap selain Dia. Ilah bukan hanya berhala dari batu, tapi apapun yang menguasai hatimu lebih dari Allah. Jika rasa takutmu lebih besar kepada kehilangan pekerjaan dibanding kehilangan hubunganmu dengannya, itulah ilahmu. Jika engkau lebih bergantung kepada manusia ketimbang pada pertolongannya, engkau telah menuhankan makhluk. Maka la ilaha memaksa kita untuk jujur di hadapan diri sendiri. Ia bukan kalimat untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk membongkar kepalsuan yang telah bersembunyi lama dalam dada. Ia bukan sekadar kata, tapi ujian hidup. Ia bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk dijalani. Dan ketika penafian itu telah sempurna, barulah kalimat ini mencapai puncaknya, illallah, kecuali Allah, hanya Allah. Disinilah letak keindahan kalimat ini. Ia tidak meninggalkanmu dalam kehampaan. Ia menghancurkan segala kebergantungan palsu, hanya untuk membimbingmu bersandar kepada kebergantungan yang paling hakiki. Saat hati kosong dari selainnya, maka Allah lah yang mengisinya. Dan ketika Allah telah mengisi seluruh ruang jiwamu, maka engkau tidak akan pernah merasa sendiri lagi, meski dunia menjauh darimu. Inilah makna sebenar-benar tauhid, bukan hanya percaya kepada satu Tuhan, tapi hidup bersamanya dalam segala keadaan. Makrifat tidak bisa diraih oleh akal yang penuh teori, tapi oleh hati yang kosong dari selain Allah. Dan kalimat ini, la ilaha illallah, adalah peta dari perjalanan ruh untuk kembali ke asalnya. Ia dimulai dengan penafian terhadap segala yang bukan Dia, dan diakhiri dengan pengakuan bahwa hanya Dia yang layak ada. Jika engkau sanggup mengucapkannya bukan dengan mulut, tapi dengan perbuatan, dengan pilihan hidup, dan dengan kesabaran dalam ujian, maka saat itu engkau telah mengetuk gerbang ilmu makrifat. Dan engkau akan tahu bahwa kunci dari semua rahasia itu ternyata telah ada di hatimu selama ini. Bab 4. Lafaz yang hidup dalam nafas orang-orang yang tersambung. Ada kalimat yang hidup hanya di bibir, dan ada kalimat yang hidup dalam napas. Kalimat la ilaha illallah tidak pernah dimaksudkan hanya untuk dibaca dalam waktu-waktu tertentu saja, tapi untuk dihirup bersama udara dan dihembuskan bersama detak kehidupan. Para arif billah, mereka yang telah dibersihkan dari dunia dan dirinya sendiri, tidak lagi menyebut kalimat ini sebagai beban, tapi sebagai denyut hidup. Mereka tidak menunggu waktu tertentu untuk berzikir, karena seluruh waktunya adalah zikir itu sendiri. Ketika makan, tidur, berjalan, diam, hingga menangis, kalimat ini terus mengalir di dalam dada mereka. Dan engkau akan melihat, ketenangan mereka bukan karena dunia mencintai mereka, tapi karena mereka hidup bersama cahaya kalimat ini. Bagi orang awam, kalimat ini mungkin hanya sekumpulan kata. Tapi bagi wali-wali Allah, ia adalah ruh yang terus bicara. Kalimat ini tidak pernah tidur. Bahkan ketika tubuh mereka terlelap, ruh mereka masih membisikkan kalimat tauhid di alam bawah sadar. Inilah yang disebut sebagai zikir khafi, zikir yang tersembunyi, tak terdengar oleh telinga, tapi menggema di seluruh dimensi batin. Seperti arus listrik yang terus mengalir dalam kabel, meski lampunya tidak menyala. Kalimat ini bukan hanya pengakuan, tapi aliran yang menghidupkan ruh setiap saat. Dan mereka yang menyatu dengannya akan tampak damai meski hidup dalam badai. Karena ruh mereka tidak lagi ditopang oleh dunia, tapi oleh makna dari satu kalimat yang tidak pernah padam. Ketika engkau menyebut la ilaha illallah, sadarkah engkau bahwa engkau sedang menyambung diri dengan rantai panjang para nabi dan aulia? Kalimat ini adalah simpul yang menghubungkanmu dengan Ibrahim di tengah padang pasir, Musa di puncak gunung Sinai, Isa di sepertiga malam, dan Rasulullah SAW di Gua Hira. Mereka semua mengucapkan kalimat yang sama, bukan untuk formalitas, tapi sebagai tali penghubung dengan Zat yang Maha Esa. Maka jika engkau mengucapkannya dengan hati yang bersih, engkau tidak sendirian. Engkau sedang masuk ke dalam gelombang ruhani besar yang telah ada sejak awal penciptaan. Namun jangan salah, kalimat ini tidak akan menyatu dengan ruh yang penuh keraguan, dengan hati yang terikat pada selain Allah.
Ia bukan mantra, ia bukan jimat. Ia hanya menjadi cahaya jika engkau mengizinkannya menghapus kegelapan dalam dirimu sendiri. Engkau harus mengizinkannya menyentuh titik paling takut dalam hatimu. Rasa kehilangan, rasa cemas, rasa tak berdaya. Karena kalimat ini datang bukan hanya untuk menjawab, tapi untuk menenangkan. Ia tidak memberi dunia, tapi memberi ketenangan yang lebih mahal dari dunia. Itulah sebabnya orang yang benar-benar menghidupkan kalimat ini tidak takut kehilangan apapun. Karena mereka telah memegang segalanya dalam satu nama, Allah. Cobalah perlahan-lahan, tarik napas dalam, bisikan dalam hati yang tenang, La ilaha illallah. Rasakan bagaimana getarannya masuk bukan hanya ke dalam telinga, tapi ke dalam jantung. Lalu biarkan ia mengalir dari kalbu ke seluruh tubuhmu. Jika engkau merinding, itu bukan karena suara kalimat ini, tapi karena ruhmu mengingat bahwa ia pernah hidup di dalam kalimat ini jauh sebelum engkau mengenal dunia. Dan sekarang, ruh itu akhirnya kembali pulang. Bab 5. Ketika kalimat ini menjadi cahaya yang memandu jiwa. Ada saat dalam hidup ketika akal berhenti bekerja, lidah keluh, dan tubuh kehilangan arah. Dalam kegelapan itu, manusia mulai mencari cahaya, bukan lagi dalam bentuk pengetahuan, tapi dalam bentuk rasa yang menenangkan. Dan di antara ribuan kata, kalimat La ilaha illallah muncul sebagai satu-satunya cahaya yang tidak menyilaukan, tapi justru menuntun. Kalimat ini bukan teori yang harus dipahami dengan logika, tapi lentera yang menyala di saat dunia memadamkan semua lampu. Ia bukan datang untuk menjawab semua pertanyaanmu, tapi hadir agar kau tak lagi perlu bertanya. Karena jiwamu telah menemukan rumah. Kalimat ini akan mulai memandumu ketika dunia tak lagi bisa diandalkan. Ketika doa-doamu belum dikabulkan, ketika manusia meninggalkanmu, ketika rezeki tersekat dan harapan tampak hancur, disitulah kalimat ini mulai berbisik. Tidak ada yang bisa menolongmu, kecuali Dia. Perlahan-lahan, kau tidak lagi mencari pegangan di luar dirimu. Kau mulai menengok ke dalam, dan di sana kau menemukan sebuah ruang sunyi yang selama ini tertutup rapat, ruang tauhid. Di sanalah kalimat ini tinggal selama ini, menunggumu sadar bahwa engkau tak pernah benar-benar sendiri. Engkau hanya lupa pada cahaya yang telah ditiupkan bersamamu sejak engkau diciptakan. Orang-orang yang telah menyelami kalimat ini tidak selalu berbicara banyak. Mereka tidak sibuk membuktikan apa-apa. Wajah mereka tenang karena hatinya penuh. Langkah mereka ringan karena beban egonya telah hilang. Mereka tahu kemana mereka berjalan, meski tak selalu tahu bagaimana caranya sampai. Karena yang mereka ikuti bukan peta dunia, tapi cahaya kalimat ini yang memancar dari dalam jiwa. Kalimat ini membimbing mereka bukan dengan kata-kata, tapi dengan rasa yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dialami. Seperti cahaya matahari di pagi hari, ia tidak menjawab pertanyaan, tapi cukup dengan kehadirannya, semua menjadi jelas. Dan ketika kau benar-benar memeluk kalimat ini, hidupmu akan berubah perlahan. Bukan karena masalah hilang, tapi karena cara memandangmu menjadi baru. Ujian tetap datang, luka tetap terjadi, kehilangan tetap ada. Tapi kau mulai melihat semua itu bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai panggilan untuk kembali pada Yang Esa. Kau tak lagi mencari siapa yang harus disalahkan, tapi mulai bertanya, apa yang sedang Allah ajarkan padaku melalui semua ini? Dan di sanalah makna kalimat ini menjadi terang. Ia bukan sekadar kunci surga, tapi peta hidup di dunia yang gelap. Maka jangan terburu-buru. Kalimat ini tidak akan bekerja jika hanya dibaca dengan lidah. Duduklah dengan sunyi, tarik napas, hadirkan seluruh hatimu. Ucapkan perlahan, La ilaha illallah. Biarkan kalimat ini masuk ke sumur jiwamu yang paling dalam. Mungkin engkau akan menangis, mungkin engkau akan diam. Tapi itulah tanda bahwa cahaya kalimat ini telah menyentuh tempat yang tepat. Ia tidak ingin menguasaimu, ia hanya ingin mengingatkanmu bahwa sejak awal engkau tidak pernah sendiri. Engkau hanya perlu menoleh ke arah cahaya itu. Bab 6. Syahadat itu tidak hanya dibaca, tapi ditinggalkan jejaknya. Banyak yang menyangka syahadat cukup diucapkan sekali, lalu selesai.
Tapi syahadat sejati bukan peristiwa sesaat, melainkan perjalanan sepanjang hayat. Ia bukan hanya deklarasi, tapi janji suci yang mesti ditepati dalam pikiran, lisan, perbuatan, dan niat terdalam. Jika seseorang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur, maka seluruh kehidupannya akan menjadi kesaksian yang hidup atas kalimat itu. Bukan sekadar hafal, tapi ia menjadi manifestasi dari tauhid. Ucapan itu akan menuntut konsistensi dalam pilihan, dalam sikap, dalam bagaimana kita mencintai, dan bagaimana kita melepaskan. Syahadat sejati bukan hanya sesuatu yang diingat saat lahir dan mati, tapi sesuatu yang memberi arah di antara keduanya. Dalam hidup yang penuh godaan dan tipu daya, sangat mudah menyebut Allah, namun sangat sulit menjadikannya satu-satunya tujuan. Begitu banyak ilah tersembunyi yang menyusup dalam agenda harian kita. Rasa ingin dikagumi, ketergantungan pada validasi manusia, ketakutan akan masa depan yang berlebihan. Semua itu bisa menjadi ilah yang berdiri di hadapan Allah dalam hati kita. Maka syahadat bukan hanya tentang mengusir ilah di luar, tapi membongkar singgasana dalam hati yang mungkin telah lama ditempati oleh selainnya. Inilah jihad paling sunyi, menelanjangi batin dari segala berhala halus yang tak terlihat oleh mata manusia. Seseorang yang benar-benar telah bersyahadat tidak lagi hidup untuk egonya. Ia tak akan memaksakan kehendak kepada kehidupan, karena ia tahu, tiada daya, tiada upaya, kecuali dengan izin Allah. Ia tidak menjadi lemah, tapi menjadi lapang. Ia tidak menjadi kalah, tapi menjadi tunduk dalam kemenangan yang lebih tinggi. Kemenangan atas dirinya sendiri. Kalimat la ilaha illallah membuat seseorang rela kehilangan segalanya, asalkan tidak kehilangan Allah. Ia tahu, semua bisa diambil, tapi selama Allah masih bersamanya, ia tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, memiliki dunia, tapi kehilangan hubungan dengan Allah adalah kehilangan yang paling sunyi dan paling dalam. Kalimat tauhid itu seperti benih. Ia tidak langsung menjadi pohon saat ditanam, tapi ia butuh dijaga dengan iman, disirami dengan zikir, dan dinaungi oleh keikhlasan. Dan perlahan ia akan tumbuh. Akarnya menancap ke dalam batin dan cabangnya menjulang ke langit. Setiap keputusan yang diambil oleh orang yang telah bersyahadat selalu kembali ke satu pertanyaan ini. Apakah ini menjauhkan aku dari Allah atau mendekatkan? Inilah indikator yang tak pernah salah. Inilah cermin yang memantulkan bayangan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Jangan puas hanya karena engkau pernah mengucapkannya. Bertanyalah pada dirimu, sudahkah aku menjadi saksi dari kalimat yang kuucapkan itu? Karena dalam Islam, syahadat itu bukan hanya pengakuan, tapi penyaksian. Menjadi saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah berarti menjadi bukti hidup bahwa Dia memang cukup. Jika engkau bisa hidup dengan tenang meski kehilangan yang lain, maka engkau telah menyentuh ruh dari kalimat itu. Dan di sanalah ilmu makrifat mulai mengalir. Bukan dari buku, tapi dari hidup yang menyatu dengan cahayanya. Bab 7. Gerbang keheningan saat kalimat itu menjadi nafasmu. Dalam dunia makrifat, ada satu momen yang tidak dapat direncanakan, tidak pula bisa diajarkan. Itu adalah saat di mana kalimat la ilaha illallah tidak lagi sekadar terucap dari bibirmu, tetapi mengalir bersama nafasmu, menyatu dalam denyut jantung, dan menetap dalam diam yang tidak gaduh. Pada titik itu, engkau tidak lagi berkata, tiada Tuhan selain Allah sebagai kalimat informasi, melainkan sebagai bentuk eksistensimu yang hakiki. Nafasmu mengucapkannya walau mulutmu diam. Kalbumu meneriakannya walau dirimu sedang menatap kosong. Bahkan langkah kakimu menjadi saksi bahwa kau sedang melafazkan sesuatu yang lebih dari sekadar lafaz. Kau sedang menegaskan siapa dirimu di hadapannya. Ketika kalimat ini sudah menetap dalam nafas, maka alam pun turut merasakan getarnya. Langit menjadi teduh walau mentari bersinar garang, dan bumi menjadi lapang walau dunia sedang sempit. Orang yang menyatu dengan kalimat ini tidak lagi membutuhkan pembuktian lahiriah. Ia bisa duduk sendiri dalam keheningan, dan kehadiran Allah terasa lebih nyata dari apapun. Ia tidak mencari kesunyian, tapi kesunyian itu sendiri datang mencarinya. Karena la ilaha illallah yang melekat dalam nafas bukan sekadar kalimat, tapi ia adalah napas spiritual yang menghidupkan ruh dan menenangkan jiwa,
yang dulu gelisah. Saat seseorang benar-benar sampai pada tingkatan ini, maka jiwanya tidak mudah terombang-ambing oleh peristiwa dunia. Tidak mudah panik ketika kehilangan, tidak mudah sombong saat memperoleh, sebab ia telah meminum sari dari kalimat tauhid, dan sari itu menenangkan gejolak jiwanya. Ia telah memahami bahwa segala sesuatu yang datang dan pergi, semua tunduk pada satu hukum, tiada yang berkuasa selain Dia. Maka setiap musibah bukanlah ancaman, tapi undangan untuk kembali lebih dalam. Dan setiap nikmat bukanlah pelampung kesenangan, tapi ujian untuk tidak terjebak pada fata morgana duniawi. La ilaha illallah dalam nafas adalah bentuk ibadah paling halus. Ia tidak terlihat oleh mata manusia, tidak terdengar oleh telinga biasa. Tapi ia mengguncang langit, karena dalam tiap helaan dan hembusan napas, ruh manusia itu sedang memanggil nama yang agung. Inilah zikir yang tidak diiklankan, tidak diperlihatkan, tapi ia menjadi jembatan antara ruh manusia dan rahmat Allah yang paling lembut. Seperti sehelai daun yang jatuh perlahan ke tanah, ia tidak membuat suara, namun cukup bagi semesta untuk mengerti. Ada seseorang di bumi yang telah melebur dalam kalimatnya. Maka ketika engkau bernafas, ingatlah, setiap udara yang masuk dan keluar bukan sekadar kebutuhan tubuh. Ia adalah peluang untuk menghidupkan namanya dalam dirimu. Bukan hanya ucapan, bukan hanya hafalan, tapi keberadaan. Nafasmu bisa menjadi saksi keesaan Allah jika engkau izinkan kalimat ini tinggal di dalamnya. Tidak ada syarat berat untuk sampai ke sana, hanya satu, berhenti menjadikan zikir sebagai rutinitas kosong dan mulai menjadikannya sebagai wujud nyata dari eksistensimu. Saat itu terjadi, maka la ilaha illallah bukan lagi bacaan, melainkan dirimu sendiri. Buat bab 8, ketika lafaz menyentuh titik sunyi jiwa. Ada titik dalam perjalanan makrifat di mana segala bentuk kata dan ucapan berhenti memiliki makna. Disitulah la ilaha illallah tidak lagi terdengar oleh telinga, tetapi menyentuh relung sunyi dalam jiwa. Ini bukan soal bagaimana kita mengucapkannya, tapi bagaimana jiwa kita menanggungnya. Sebab zikir yang sesungguhnya bukanlah lantunan lisan, melainkan denyut rasa yang merembes dari dalam hati menuju kesadaran ruhani. Dan di titik inilah seseorang mulai mengalami apa yang disebut sebagai zikir tanpa huruf dan suara. La ilaha illallah menjadi cahaya diam yang menyinari batin, sebuah keheningan yang bergetar lebih dahsyat daripada 1000 lantunan. Kebanyakan manusia berhenti pada lisan. Mereka menyangka bahwa sebanyak-banyaknya mengucapkan kalimat tauhid akan menjamin kedekatan dengan Allah. Padahal bagi para pencari sejati, lafaz itu bukan sekadar diulang, tapi dihayati hingga masuk ke dalam darah, meresap ke tulang dan melebur menjadi satu dengan napas. La ilaha illallah tidak lagi menjadi bacaan, melainkan keadaan. Keadaan di mana ego ditundukkan, akal menjadi hening, dan ruh mulai mengenal sumber cahayanya. Ia tidak lagi diucap karena kewajiban, tapi karena kebutuhan, seperti seorang musafir yang kehausan di padang yang luas, dan menemukan seteguk air jernih dari sumur hakikat. Jika engkau pernah menangis dalam sujud tanpa tahu kenapa, bisa jadi itu adalah panggilan dari kalimat ini. Kalimat yang telah bersemayam dalam dirimu jauh sebelum engkau lahir, dan akan terus mengiringi perjalananmu jauh setelah dunia ini hilang dari pandanganmu. La ilaha illallah bukan hanya pelindung dari dunia yang menipu, tapi pelita di kegelapan batin. Ia tidak menghardik, tidak memaksa, namun dengan lembut membukakan hijab-hijab kesadaran yang selama ini membutakan pandanganmu terhadap kehadiran Tuhan yang begitu dekat. Ia menyentuhmu bukan dengan suara, tapi dengan getaran yang menenangkan hati yang luka. Para wali, para arif, tidak lagi menjadikan kalimat ini sekadar bacaan harian. Mereka menjadikannya tempat tinggal ruh mereka. Dalam setiap diamnya mereka mendengarnya bergetar dalam dada. Dalam setiap geraknya mereka mengikuti irama ilahiyah yang berasal dari la ilaha illallah. Kalimat ini tidak pernah pergi, hanya saja manusia terlalu sibuk untuk mendengarnya. Dalam sunyi malam, saat seluruh dunia terlelap, barulah kalimat ini membisikkan maknanya pada mereka yang hatinya terjaga. Dan saat itu terjadi, seseorang tidak lagi membutuhkan bukti,
karena rasa telah menjadi saksi paling jujur. Jangan takut jika engkau belum sampai, sebab perjalanan makrifat adalah perjalanan pulang yang paling pribadi. Yang perlu kau lakukan hanyalah terus menyebutnya dengan jujur, perlahan, dan penuh harap. Jangan buru-buru mengejar rasa. Biarkan kalimat ini membersihkanmu dari dalam. Biarkan ia menjadi cahaya yang menuntun langkah-langkahmu melewati labirin ego, nafsu, dan kelalaian. Hingga suatu hari saat dunia terasa sunyi dan hatimu terasa penuh, engkau akan tahu La ilaha illallah sedang berbicara dalam diam. Dan saat itu engkau tidak perlu lagi menjelaskan apa itu tauhid, karena jiwamu telah menjadi penjelasannya. Bab 9, Gerbang Keheningan, tempat syahadat bersuara dalam diam. Dalam perjalanan menuju makrifat, kita akan menemukan satu wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh lisan maupun akal. Wilayah itu adalah keheningan, bukan keheningan yang berarti kosong, melainkan keheningan yang dipenuhi oleh kehadiran. Di sanalah kalimat La ilaha illallah tidak lagi diucapkan, melainkan dirasakan. Ia tidak bersuara, tetapi gaungnya mengguncang langit kesadaran. Dalam keheningan, suara batin menyebut namanya tanpa jeda. Bukan lagi dengan mulut, tapi dengan ruh yang sadar akan asalnya. Syahadat yang sejati justru hidup dalam diam, karena diam bukanlah kebisuan, melainkan wadah suci bagi gema kebenaran yang tak bisa disalurkan oleh kata-kata. Orang-orang bijak berkata, zikir yang tertinggi bukan yang keras, tetapi yang tidak terdengar, namun terasa. Ketika kita telah melewati zikir lisan, kita masuk ke zikir hati. Dan dari zikir hati, kita dituntun ke zikir ruh. Di sini, tidak ada lagi repetisi kalimat, yang ada hanyalah getaran kehadiran Allah yang bersemayam dalam tiap denyut nadi dan tarikan nafas. Ruhmu menyebut La ilaha illallah, tanpa suara, tanpa huruf, tanpa bahasa, namun dengan rasa yang lebih nyata dari segala realitas fisik yang bisa disentuh. Inilah gerbang keheningan, tempat di mana syahadat tidak lagi diikrarkan, melainkan dihidupi. Pada tingkat ini, engkau tidak perlu berbicara kepada Tuhan, karena engkau telah menjadi pendengar sejati bagi Dia yang Maha Berfirman dalam sunyi. Syahadat bukan lagi alat pernyataan iman, tapi pancaran cahaya yang menerangi seluruh ruang batin. Setiap perbuatan menjadi bentuk syahadat. Setiap tatapan menjadi saksi akan keesaannya. Engkau tidak lagi mengklaim tiada Tuhan selain Allah dengan lidah, tetapi dengan seluruh kesadaranmu. Engkau menjadi penghayat, bukan pengucap. Engkau menjadi bukti, bukan sekadar saksi. Syahadat dalam keheningan tidak hanya menyentuh wilayah spiritual, tapi juga mengubah pola hidup. Engkau menjadi lembut dalam tindakan, halus dalam respon, dan dalam-dalam memahami. Dunia tidak lagi menggoda, karena engkau telah menemukan mata air ketenangan dalam kalimat yang tak bersuara itu. Bahkan ketika dunia berisik dan penuh tuntutan, engkau tetap berada dalam ruang syahadat batin yang sunyi, namun penuh makna. Disinilah engkau tahu bahwa keheningan adalah bahasa jiwa yang paling jujur dalam berbicara kepada Tuhan. Dan inilah kunci dari ilmu makrifat. Syahadat bukanlah awal dan akhir lisan, tapi denyut diam yang mengalir terus-menerus dalam jiwa yang berserah. La ilaha illallah menjadi identitas spiritualmu, bukan slogan atau hafalan. Ia adalah napasmu, gerakmu, dan diammu. Dalam keheningan itulah, engkau benar-benar memahami bahwa syahadat bukan hanya ucapan, tetapi jalan pulang yang tak membutuhkan kata-kata. Cukup kesadaran, cukup penyerahan, cukup kehadiran. Bab 10, kunci terakhir, La ilaha illallah menjadi diri. Setelah menempuh perjalanan panjang memahami kalimat La ilaha illallah, tibalah kita di simpul paling halus. Bukan hanya mengucapkan, bukan hanya memahami, bahkan bukan hanya mengamalkannya, tetapi menjadi kalimat itu sendiri. Dalam diamnya seorang arif, dalam geraknya seorang wali, dalam desah napas yang hening, kalimat ini tidak lagi sesuatu yang terucap, tetapi sesuatu yang hidup di dalam dan sebagai diri mereka. Ketika seseorang telah menjadi La ilaha illallah, maka tiada lagi dirinya, yang tersisa hanyalah Dia. Tidak ada lagi yang menuntut, tidak ada lagi yang ingin dikenal, tidak ada lagi aku yang mengaku tahu. Yang ada hanyalah lautan wujudnya yang mengalir dalam bentuk amal, akhlak, dan keheningan.
Makrifat tertinggi bukan hanya mengenal Tuhan, tapi mengenal bahwa dirimu bukan siapa-siapa tanpanya. Bahkan, bukan hanya tanpanya, tapi tidak pernah ada selainnya. Kalimat la ilaha illallah menjadi cermin yang memecah bayang-bayang ilusi bahwa kau punya daya, upaya, kehendak, atau pemahaman. Maka di saat itulah seluruh alam menjadi tasbih yang mengalir melalui dirimu. Bukan karena kamu yang mengucap, tapi karena kamu telah lenyap dan zikir itulah yang hidup. Di sini makna kunci gerbang ilmu makrifat benar-benar terbuka. Kau tidak lagi berada di luar gerbang, dan bahkan gerbang itu pun lenyap. Bila engkau melihat daun yang gugur dan hatimu bergetar memanggil Allah, bila engkau melihat langit malam yang sunyi, lalu dadamu bersyahadat dalam rasa, maka ketahuilah bahwa kalimat itu sudah menjadi bagian dari wujudmu. Engkau tidak lagi menempuh jalan menuju Allah, karena yang berjalan pun adalah Allah, yang dituju pun adalah Allah, dan jalan itu sendiri adalah Dia. Inilah maqam fana, di mana kesadaran tentang Tuhan tidak lagi datang dan pergi, melainkan menetap sebagai satu-satunya kenyataan. Kau tak perlu berkoar tentang makrifat jika kalimat itu telah menjadi napasmu. Karena orang yang benar-benar makrifat, diamnya saja lebih fasih dari 1000 khutbah. Pada tingkatan ini seorang hamba tidak merasa dirinya lebih mengetahui dibandingkan siapapun. Ia tidak merasa dirinya sampai pada Allah. Ia justru semakin takut, semakin tunduk, semakin merendah, karena menyadari bahwa kebenaran dari kalimat la ilaha illallah itu terlalu dalam untuk dipegang oleh tangan makhluk. Ia tahu bahwa Allah lah yang memperjalankannya dan Allah lah yang memampukannya menyaksikan. Ia menjadi hamba sejati, bukan karena ia merasa sudah memahami segalanya, tapi karena ia telah kehilangan segala klaim pemahaman dan menyerahkannya kembali kepada sang pemilik ilmu. Disinilah rasa malu kepadanya tumbuh, karena tahu bahwa segala yang ia rasakan pun hanyalah karena kemurahannya semata. Wahai engkau yang masih menempuh, jangan terburu-buru merasa telah sampai. Jangan mengira bahwa pengetahuan tentang la ilaha illallah hanya berakhir pada lisan dan wacana. Teruslah menyucikan niatmu, ikhlaskan amalmu, dan bersihkan hatimu. Kalimat ini adalah lautan yang tak berdasar. Kau bisa menyelam seumur hidup dan tetap belum mencapai dasarnya. Tapi jika kau ikhlas, jika engkau sabar, dan jika Allah berkehendak, engkau akan dibukakan makna yang tidak dapat dijelaskan, hanya dapat dirasakan, dan akhirnya hanya dapat ditundukkan dalam sujud. Maka jadilah kalimat itu, dan diamlah dalam kehadirannya, sebab disitulah puncak segala ilmu. Terima kasih telah menemani perjalanan hati ini. Semoga kalimat la ilaha illallah tidak hanya menjadi kata yang terucap, tapi menjadi cahaya yang terus menyinari setiap langkah hidupmu. Ingatlah, ilmu makrifat adalah perjalanan tanpa ujung, dan setiap helaan nafasmu adalah kesempatan untuk semakin dekat kepadanya. Semoga damai, rahmat, dan cahaya ilahi senantiasa membimbingmu dalam setiap liku kehidupan. Jangan pernah lelah menyelami kalimat suci ini, karena di dalamnya tersimpan kunci gerbang kebahagiaan sejati. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami hati yang tenang, jiwa yang bersih, dan pemahaman yang dalam akan kalimat-Mu yang agung. Jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang selalu mengingat-Mu dengan penuh rasa, yang hidup dan mati dalam naungan tauhid-Mu. Bimbinglah kami untuk selalu berada dalam cahaya-Mu, dan jauhkanlah kami dari segala kegelapan yang menjauhkan kami dari-Mu. Ya Rabb, terimalah zikir dan ikrar kami. Bukakanlah pintu ilmu makrifat bagi kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang istiqamah berjalan di jalan-Mu yang suci. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah dan rahmat Allah selalu menyertai setiap langkah kita semua.